Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara-saudara sekalian, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Dari sekian banyak ini hanya Pak Ilham doang nih yang on cam. Yang lain pada kemana ini ditanya nggak menjawab. Kasihan banget sih Pak Ilham ini. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita materinya adalah sistem komunikasi kelompok ya teman sekalian ya. Betul nggak? Halo, halo. Mohon maaf Bapak, materinya masih sistem komunikasi interpersonal. Oh oke ya, berarti kita masih materinya adalah sistem komunikasi interpersonal gitu ya. Yang bagian dua tapi ya, Iya betul. yang bagian dua ya ini adalah atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Oke, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari yang Alhamdulillah hujannya sudah selesai teman sekalian ya. Anda semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan mempelajari satu topik yang penting teman sekalian. Itu ya, yakni itu ya tentang komunikasi interpersonal. Kita akan mempelajari kenapa kita bisa tertarik untuk berkomunikasi dengan satu orang dan kemudian kita nggak tertarik gitu ya. Bisa apa yang membuat kita tertarik dan kemudian apa yang membuat kita tidak tertarik gitu ya. Kan dalam kehidupan sehari-hari mungkin gitu ya Desi Fitri Andrayani itu lebih suka ngobrol gitu ya dengan Maftuha Kulsum, dengan Paris Samira, tapi tidak dengan Hanum, tidak juga dengan Ratih gitu ya. Ratih mungkin lebih senang dengan ngobrol dengan Kamila Hayuni, tapi tidak suka ngobrol dengan misalnya Dewi Sriani gitu ya. Nah, kita akan lihat teman sekalian, apa yang menyebabkan kita tertarik untuk berkomunikasi dengan orang lain dan apa juga sebaliknya hal-hal yang membuat kita tidak tertarik dengan orang lain teman sekalian. Ada berbagai macam faktor teman sekalian ya. Mungkin ada kesamaan-kesamaan tertentu. Sama-sama dari satu daerah tertentu misalnya itu bisa menyebabkan kita tertarik dengan orang tersebut. Kesamaan pandangan juga bisa teman sekalian. Dan lain sebagainya. Baik, untuk bisa lebih menjelaskan tentang eh, apa itu atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal, Pak Ilham persilahkan kepada kelompok untuk presentasi. Silakan. Pak Ilham, itu jangan dikirim dulu ke pusat ya Pak, karena kan besok kita rapat dulu di bahasa anggarannya ya Pak. Oke. Iya, karena Hmm. kata Pak ini
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang sistem komunikasi interpersonal. Spesifiknya tentang atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Next. Saya Kamila Hayuni bersama rekan saya. Saya Firdania Despani Melan. Saya Endah Khairunisa. Next. Yang pertama tentang atraksi interpersonal yang akan dijelaskan oleh rekan. Atraksi interpersonal. Apa itu atraksi interpersonal? Atraksi interpersonal itu adalah kesukaan positif dan daya tarik yang dirasakan seseorang terhadap orang lain. Secara Latin, atraktif berarti menuju atau menarik. Semakin besar atraksi, daya tarik, semakin besar juga cara kita berkomunikasi. Atraksi interpersonal muncul karena kombinasi beberapa hal. Misalnya, merasa cocok, sering bertemu, dan merasa dimengerti. Rasa tertarik ini membuat komunikasi jadi lebih hangat, lebih mudah mengalir, dan kita cenderung lebih terbuka. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama faktor personal dan yang kedua faktor situasional. Pertama itu ada faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama ada kesamaan kata karakteristik personal, yaitu seseorang cenderung menyukai orang lain yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai sikap, keyakinan, cenderung menyukai. Yang kedua, ada tekanan emosional stres. Kehadiran orang lain atraksi dapat mengurangi perasaan stres dan cemas. Terus yang ketiga ada harga diri yang menurut Wasler bila harga diri direndahkan hasrat afiliasi bergabung dengan orang lain bertambah dan semakin responsif untuk menerima kasih sayang yang lain. Yang keempat ada situasi sosial. Perasaan tidak menyenangkan akibat pengalaman tidak berhubungan secara sosial. Contohnya, mahasiswa rantau yang baru pindah kota biasanya lebih cepat akrab dengan siapapun yang ramah padanya karena ia mencari teman baru. Terus selanjutnya ada faktor-faktor situasional yang mempengaruhi. Yang pertama ada daya tarik. Kecantikan atau ketampanan sangat mempengaruhi ketertarikan terutama pada pandangan pertama. Contohnya, secara tidak sadar, orang sering berasumsi bahwa model atau publik figur yang cantik atau tampan pasti ramah, cerdas, dan sukses ketimbang kenyataan. Yang kedua, ganjaran atau reward. Ganjaran tidak hanya berupa materi, tetapi juga pujian, dukungan moral, dan hal-hal yang menyenangkan. Yang ketiga ada keakraban, menjelaskan berulang terhadap situasi atau wajah yang meningkatkan kesukaan. Selanjutnya ada kedekatan. Secara fisik, kita lebih mudah tertarik pada orang yang dekat dengan kita. Kedekatan ini meningkatkan peluang untuk berinteraksi, berakrab, dan berbagi pendapat. Contohnya, Mawar lebih akrab dengan teman yang bergaul dengan teman rumahnya dibanding teman sekolah. Terus yang kelima, kemampuan. Seseorang yang pintar seringkali dipandang sebagai individu yang atraktif, namun daya tarik dapat menurun jika kemampuan tersebut dianggap terlalu sempurna. Contohnya, sudah.
Udah belum? Oh, udah. Ya, selanjutnya di sini tuh ada pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Nah, jadi apa sih atraksi interpersonal yang sebelumnya kita bahas itu? Jadi kayak misalkan kalian pernah nggak sih kalian itu ngerasa lebih gampang gitu ngobrol sama orang yang kalian suka atau yang emang udah deket gitu sama kalian, teman-teman kalian yang udah temenan lama gitu, dibanding orang yang kalian ini emang kurang suka atau emang gak nyaman saat lagi sama dia gitu. Nah, itu karena sebenarnya perasaan kita ke orang lain itu sangat berpengaruh pada cara kita berkomunikasi. Nah, itulah yang disebut dengan pengaruh atraksi interpersonal tadi. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada penafsiran pesan dan penilaian, yaitu penilaian individu ini terhadap orang lain itu tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor emosional. Jadi ketika seseorang ini menyukai individu lain, ia ini cenderung menilai segala aspek yang berkaitan dengan orang tersebut itu biasanya secara positif. Dan begitupun sebaliknya apabila muncul perasaan tidak suka, itu penilaian yang diberikan itu pasti akan cenderung juga negatif. Jadi saat kita ini suka atau nyaman sama seseorang, itu kita pasti lebih cenderung melihat semua yang ada pada dirinya itu, semua yang dia lakuin itu pasti secara positif. Tapi beda lagi kalau misalkan kita nggak suka atau kurang nyaman sama orang itu, kayak hal kecil yang dia lakuin aja itu bisa jadi kita nganggapnya dia salah terus gitu. Nah, jadi perasaan suka atau nggak suka kita ini bisa mempengaruhi cara kita menafsirkan dan menilai pesan dari orang lain. Kayak misalnya, kita punya teman gitu yang kita sukai. Nah, misalkan kita ada janjian untuk ketemu nih atau nongkrong bareng gitu. Nah, terus dia terlambat nih. Kita pasti karena kita udah tahu dia orangnya gimana, kita udah nyaman, kita ya suka gitu sama dia. Jadi kita mikirnya oh pasti oh paling dia ada kendala, oh paling tadi di jalan macet, kayak kita nganggapnya itu kayak ya udah aja gitu, kayak nggak yang salah atau gimana. Tapi beda lagi kalau misalkan kita misalkan ketemuan atau bertemu sama orang yang emang kita tuh nggak suka atau kurang deket atau kurang nyaman, itu pasti hal kecil yang dia lakuin kayak tadi misalkan dia telat datang, itu pasti kita langsung mikirnya, ih ini orang nggak disiplin banget, ih ini orang masa baru ketemu gini aja udah telat gitu kan. Nah, jadi itu tadi perasaan suka atau nggak suka kita terhadap orang lain itu bisa mempengaruhi cara kita dalam menafsirkan dan menilai pesan dari orang lain. Terus yang kedua ini ada efektivitas komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal itu dikatakan efektif kalau pertemuan ini terasa menyenangkan bagi semua pihak. Kita akan lebih terbuka, lebih santai, lebih nyaman saat kita berbicara dengan orang yang emang kita suka atau kita nyaman gitu saat sama dia. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak suka, itu biasanya kan komunikasi bakal terasa tegang atau misalkan nggak enak atau nggak nyaman gitu. Nah, ada penelitian juga menunjukkan dalam suasana persahabatan dan kesamaan sikap itu orang belajar lebih cepat dan belajar lebih baik. Jadi saling menyukai membuat komunikasi lebih lancar dan hasilnya lebih bagus. Jadi komunikasi ini bisa terasa lebih efektif kalau misalnya kita itu ngerasa nyaman dengan lawan bicara kita. Nah, kalau misalnya suasananya itu nyenengin, nyaman, terus kita juga suka sama orangnya, itu kita dalam berkomunikasi juga pasti akan lebih terbuka, lebih santai, dan mudah memahami satu sama lain gitu. Tapi beda beda lagi kalau misalkan kita emang nggak suka atau kurang dekat atau kurang nyaman sama orang itu pasti komunikasi bakal kerasa canggung atau tegang. Kayak misalkan waktu kita kerja kelompok gitu, misalkan kita kerja kelompok dengan teman yang emang kita tuh selalu satu kelompok gitu sama dia, itu pasti kan suasananya bakal santai, terus ngobrolnya bakal lebih terbuka gitu, lebih apa adanya. Terus kalau misalnya kita ada ide-ide juga langsung aja gitu dikasih tahu, dikeluarin, mau itu salah mau itu benar. Tapi beda lagi kalau misalnya kita sekelompok sama orang yang emang kita tuh nggak pernah sekelompok gitu sama dia, kayak kita kurang dekat atau baru kenal gitu, itu pasti kita mau ngomong aja takut salah, mau nyampein ide juga
takut salah. Nah, itu bisa membuat komunikasi kan pasti jadi kaku ya. Nah, dari situ pasti komunikasi pun tidak berjalan dengan efektif gitu. Terus di sini itu ada efek eh, atraksi interpersonal dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ini ada corak keputusan interpersonal. Jadi perasaan suka atau ketertarikan kita ke seseorang ini ternyata bisa mempengaruhi cara kita menilai atau mengambil keputusan terhadap orang itu. Kayak misalkan ini yang pertama itu ada memilih anggota kelompok gitu keadaannya. Dan efek dari keadaan itu orang yang menarik itu lebih cenderung dipilih walaupun ada orang lain yang sebenarnya lebih tepat. Kayak misalnya dalam pembagian kelompok tadi, kita itu lebih milih teman yang emang udah sering satu kelompok gitu sama kita. Padahal ada teman-teman lainnya itu yang emang uh, ada teman-teman lainnya itu yang dia itu rajin gitu, tapi dia ini kaku. Nah, kita kan pasti akan lebih milih orang yang emang udah dekat gitu sama kita supaya dalam uh, kerja kelompok ini itu nggak ada gap atau nggak canggung gitu sama orang itu. Nah, terus yang kedua ini ada cara keputusan interpersonal yaitu menyetujui pinjaman dari bank. Nah, pemohon yang menarik itu lebih cenderung disetujui pengajuannya. Kayak misalkan kalau misalkan kita mau minjam duit gitu, kita datang ke bank. Kalau misalkan kita berpenampilan kayak baju kita robek-robek, terus baju kita ya tadi robek-robek, terus muka kita kumal, kucel gitu, pasti kan pihak bank juga kayak ah ini benar. Apalagi misalkan minjem uang ke banknya itu yang dalam jumlah besar gitu, pasti kan dia mikir-mikir ya orang banknya ini benar nggak dengan penampilan seperti ini dia akan minjam uang sebanyak ini gitu. Kayak kita akan cenderung dilihat dalam konteks yang negatif. Tapi kalau misalkan kita emang rapi, terus kita emang kayak berpenampilan yang tidak lusuh, pasti pihak bank akan lebih menyetujui pinjaman itu lebih cepat prosesnya gitu. Tidak banyak menanyakan atau apa gitu. Terus yang ketiga ini ada menilai prestasi kerja, yang dimana efek atraksinya itu karyawan yang menarik ini lebih sering dinilai telah bekerja dengan baik. Jadi karyawan yang menarik atau disukai ini, dia biasanya itu kan sering dinilai bekerja lebih baik, walau hasil kerjanya ini kan belum tentu paling bagus ya. Kayak misalnya, ya ada dua pegawai, yang satu ini dia murah senyum, dan dia ini deket sama atasan gitu. Nah, tapi satu lagi ini dia pendiam, tapi emang kerjaannya ini rapih dan cepat gitu dalam ngerjain kerjaannya. Nah, bisa jadi yang murah senyum ini dinilai lebih berprestasi karena lebih banyak disukai gitu sama orang kayak dengan dia tadi murah senyum itu kan pasti orang melihatnya ih nggak sombong nih. Nah, beda lagi sama yang tadi yang emang dia pendiam tapi padahal aslinya kerjaannya cepat gitu rapi. Nah, itu bisa kita lihat dari situ. Terus juga ini yang terakhir ada pemberi ganjaran atau hukuman pada pelanggar aturan. Efek atraksinya itu lebih kecil kemungkinan dihukum karena berbuat salah. Jadi orang yang disukai ini kan pasti dia lebih cenderung lebih jarang gitu dihukum saat salah. Mungkin ya kalau misalnya dia salah paling cuma dibilangin apa gitu, enggak yang dihukum sampai kayak gimana-gimana gitu. Kemudian kita masuk ke materi hubungan interpersonal. Um, ya, apa sih hubungan interpersonal itu? Jadi komunikasi yang efektif itu ditandai oleh kualitas hubungan interpersonal yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Apabila hubungan interpersonal ini mengalami keretakan, itu pasti pesan mungkin tetap dapat dipahami secara verbal. Namun komunikasinya itu secara keseluruhannya itu bisa saja dapat dianggap gagal karena makna relasionalnya yang terganggu tadi. Nah, jadi cara kita mencerminkan hubungan interpersonal itu, istilah untuk hal ini itu
adalah metakomunikasi. Kayak artinya setiap pesan itu punya dua sisi, yaitu ada isi dan hubungan. Nah, hubungan yang baik ini membuat orang lebih terbuka, lebih memahami diri dan orang lain gitu yang ada di sekitarnya, serta komunikasi jadi lebih efektif. Nah, jadi maksud hubungan interpersonal ini itu hubungan atau ikatan antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, dalam komunikasi ini, hubungan ini penting karena bisa menentukan apakah pesan kita ini bisa diterima dengan baik sama orang itu, apa enggak. Nah, kayak misalnya kalau misalkan kita lagi bercanda gitu sama teman kita. Nah, eh, kita bilang kayak, ih, kamu nyebelin banget sih. Atau, ih, kamu kok kayak gitu sih. Nah, karena hubungan kalian dekat, jadi kayak ya udah teman kita itu nganggap kita cuma kayak ya udah paling dia cuma bercanda doang ngomong kayak gitu. Nah, tapi beda lagi kalau misalkan kita ngomong kayak gitu ke orang yang nggak deket atau nggak akrab gitu sama kita. Bisa aja dia tersinggung atau kayak nunjukin kayak ih kok dia kayak gini sih ke aku gitu. Nah, itu dia. Kemudian di sini ada teori-teori hubungan interpersonal. Nah, yang pertama ini ada model pertukaran sosial, yang dimana model pertukaran sosial ini itu memandang hubungan interpersonal itu sebagai suatu bentuk transaksi yang melibatkan pertimbangan antara ganjaran yang disebutnya itu dengan reward dan biaya yang disebutnya ini dengan cost. Nah, individu ini akan cenderung mempertahankan hubungan apabila keuntungan yang diperoleh yaitu selisih antara si reward dan cost tadi ini bersifat positif. Dan sebaliknya, apabila biaya yang dirasakan ini lebih besar daripada manfaat yang diterima, hubungan tersebut itu bisa berpotensi mengalami ketegangan atau bahkan bisa aja berakhir. Jadi, teori model pertukaran sosial ini itu melihat hubungan manusia itu kayak transaksi timbal balik gitu. Jadi ada imbalan, yaitu reward-nya, dan ada biaya yaitu cost-nya. Nah, kalau seseorang ini merasa bahwa hubungan itu bisa memberikan lebih banyak manfaat atau keuntungan, itu dia akan cenderung mempertahankan hubungan itu. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya hubungan itu terasa lebih banyak ruginya gitu. Itu bisa hubungannya itu nanti tegang atau bahkan bisa berakhir kayak misalnya kita punya teman gitu yang sering kayak nge-support kita, sering ngebantu kita kalau misalnya kita lagi butuh selalu ada, kalau misalnya kita lagi susah dan itu bikin kita ngerasa dihargai, itu namanya reward. Tapi kalau misalkan teman kita ini mulai kayak sering ngejelekin kita, ngomongin kita di belakang atau cuma kayak datang pas butuhnya aja, itu namanya cost. Nah, kalau misalnya cost-nya ini lebih besar daripada reward-nya, itu kita pasti mulai ngejaga jarak atau ngeputus hubungan itu karena ya nggak ada untungnya gitu kayak kebanyakan ruginya dalam hubungan itu. Jadi dalam hubungan itu kita harus seimbang gitu, harus ada timbal balik. Kalau misalkan dia ngelakuin hal baik ke kita, kita pun harus ngelakuin hal baik ke dia gitu. Jadi harus seimbang antara memberi dan juga menerima. Terus yang kedua di sini ada teori model peranan, yaitu model peranan ini melihat hubungan antar manusia seperti sebuah panggung, yang dimana setiap orang ini memiliki peran atau harus dijalankan sesuai harapan dan situasi. Nah, agar hubungan ini berjalan dengan baik, kita ini perlu memahami apa yang diharapkan orang lain gitu dari peran kita. Terus juga punya keterampilan sosial untuk menyesuaikan diri dengan dia dan berusaha menghindari konflik peran yang emang bisa menimbulkan tekanan ke depannya. Jadi teori model peranan ini dia ini memandang hubungan antar manusia ini seperti sebuah panggung drama. Jadi setiap orang ini punya perannya masing-masing, punya peran yang berbeda gitu. Misalnya kayak peran sebagai teman, peran sebagai anak, sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai rekan kerja gitu, itu punya perannya masing-masing. Nah, agar hubungan berjalan dengan baik, kita ini harus tahu gitu peran kita dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi itu. Jadi kalau kita salah menjalankan peran, itu bisa aja timbul konflik atau tekanan. Kayak misalkan kita di uh, kampus gitu, kita punya peran sebagai mahasiswa dan juga
kita dalam kelompok kita punya peran sebagai ketua gitu. Nah, kadang kita ngerasa harus tegas gitu biar tugas cepat selesai gitu. Tapi di sisi lain kan kita juga harus tetap kayak asik gitu, nggak harus yang benar-benar kaku banget biar eh, sesama anggota tuh nggak ada yang tersinggung atau gimana. Nah, kalau kita terlalu kayak tegas, terlalu keras juga kan mereka bisa nggak nyaman kan. Tapi kalau misalkan kita terlalu santai juga itu kan bisa tugas mungkin yang lainnya bisa seenaknya juga kan. Nah, jadi eh, perlu disesuaikan lagi peran biar hubungannya ini tetap berjalan dengan baik itu. Terus di sini selanjutnya yang ketiga itu ada model permainan, yaitu model permainan ini dikembangkan oleh Eric Berne, yaitu menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini manusia itu sering berinteraksi, seperti sedang memainkan permainan psikologi tanpa sadar. Nah, dalam teori ini tuh setiap orang ini memiliki tiga sisi kepribadian yang berpengaruh dalam cara berkomunikasi, yaitu kayak misalkan orang tua yang suka emang dia suka memberi nasihat, suka mengatur dan suka menilai gitu. Terus juga orang dewasa yang berpikir rasional dan juga logis, serta anak-anak yang lebih cenderung spontan, emosional dan emang ingin diperhatikan gitu karena dia masih anak-anak. Nah, komunikasi itu akan berjalan baik jika terjadi kesesuaian antar peran yang digunakan oleh kedua belah pihak tadi ini. Kayak Kayak misalkan, jadi teori ini tuh ngejelasin bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini manusia itu sering berinteraksi kayak lagi mainin peran psikologi gitu, permainan psikologi, tapi tanpa sadar gitu. Nah, setiap orang ini punya tiga sisi kepribadian tadi yang orang tua, orang dewasa, dan juga anak. Nah, komunikasi ini akan berjalan lancar kalau peran yang digunakan ini sesuai gitu. Kayak misalkan dosen menasihati mahasiswanya. Nah, itu kan sama aja kayak peran orang tua kepada anaknya. Kalau misalnya mahasiswanya itu ngedengerin dia waktu lagi ngejelasin itu dengan baik gitu, nggak ngobrol, nggak sambil berisik gitu, itu pasti komunikasinya itu akan berjalan searah gitu, akan berjalan baik gitu. Tapi kalau emang mahasiswanya ini saat dosennya sedang menjelaskan dia sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa, sambil berisik, itu pasti komunikasinya kan jadi nggak berjalan dengan baik kan, karena yang ada yang ke distraksi, ada yang apa karena berisik gitu. Nah, jadi apa namanya teori ini itu memberitahu untuk memilih peran yang tepat saat berinteraksi. Terus di sini yang keempat ini ada model interaksional, yaitu teori ini itu melihat hubungan interpersonal sebagai satu sistem yang saling terhubung gitu. Jadi setiap orang dan lingkungannya ini saling mempengaruhi. Kalau keseimbangannya terganggu, itu sistem akan mencari cara untuk kembali stabil. Nah, model ini itu menggabungkan ide-ide dari teori-teori yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, yaitu adalah pertukaran pertukaran apa tadi? Sosial, terus juga peranan dan permainan. Jadi lebih menyeluruh untuk memahami dinamika hubungan antar manusia ini. Kayak misalkan contohnya dalam pertemanan, kalau satu orang ngerasa ada yang kesinggung terus dia kayak mulai ngejauh, nah temennya ini mungkin dia mencoba untuk memperbaiki hubungan itu lagi, kayak misalkan dengan meminta maaf atau menjelaskan gitu, maksudnya itu nggak begini, kayak meluruskan kembali hubungannya supaya tidak salah paham gitu. Nah, jadi sistem hubungannya ini berusaha menyeimbangkan diri lagi agar komunikasinya itu kembali normal. Jadi hubungannya itu dia dinamis dan selalu berubah-ubah dan bisa menyesuaikan kondisi masing-masing dari pihaknya itu. Oke, selanjutnya ada tahap-tahap hubungan interpersonal. Tahap yang pertama itu ada pembentukan hubungan interpersonal. Jadi,
pembentukan hubungan interpersonal itu tahap perkenalan yang dimana tuh individu saling bertukar informasi untuk mengenal kepribadian, latar belakang, dan kesamaan satu sama lain. Brooks dan Emmert menegaskan bahwa kesan pertama sangat penting karena hal yang pertama kali terlihat atau diucapkan itu dapat memengaruhi citra seseorang. Dengan demikian, perkenalan menjadi dasar utama dalam membangun hubungan yang lebih dekat dan bermakna. Kayak misalkan eh, contohnya Firda ini mahasiswa baru dan kebetulan dia di kelas itu duduk sebelahan sama aku gitu. Nah, waktu pertama kali duduk, Firda ini nyapa nyapa aku dengan ramah, dengan senyumnya, dengan pokoknya apa? Jadinya tuh kesan pertama aku ke Firda itu tuh positif gitu. Dan karena Firda eh, memulai sapaannya dengan ramah dan sebagainya, jadi terbentuklah kesan pertama yang positif. Dan eh, karena kesan pertama yang positif itu tadi, jadi komunikasi kita berdua tuh jadinya nyaman dan lebih dekat gitu. Jadi atraksi interpersonal itu terlihat dari bagaimana perkenalan awal dan kesan pertama bisa menumbuhkan kedekatan antar individu. Terus yang kedua ada peneguhan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini kan bersifat dinamis dan terus berubah, sehingga perlu dijaga agar tetap seimbang. Nah, dari teori ini tuh ada 4 faktor utama yang bisa menjaga dan mempertahankan hubungan interpersonal, yaitu yang pertama ada kedekatan atau affection. Kedekatan atau affection ini tuh kebutuhan untuk merasa disayangi, dihargai, dan diterima oleh orang lain. Kayak misalkan contohnya, eh, teman yang selalu menanyakan kabar kita setiap hari dan mendengarkan curhatan kita, itu kan kita jadi merasa eh, diperhatikan, merasa dekat secara emosional gitu. Terus yang kedua ada kontrol. Kontrol ini tuh untuk menjaga keseimbangan dalam peran dan kekuasaan agar tidak ada pihak yang terlalu dominan. Kayak misal contohnya dalam kerja kelompok. Dalam kerja kelompok itu setiap anggota tuh harus diberi kesempatan untuk berbicara dan memberikan pendapatnya karena agar nggak cuma satu orang yang eh, lebih dominan gitu. Jadi nggak cuma ada satu orang doang yang dominan di dalam kelompok itu. Terus yang ketiga ada respon atau appropriate respon. Ini tuh memberikan tanggapan yang sesuai terhadap pesan atau perasaan orang lain. Jadi kayak misalkan contohnya eh, saat teman kita curhat ke kita bilang aku lagi sedih nih, terus eh, kita tuh harusnya jawabnya dengan respon yang positif kan. Contoh respon yang positif itu seperti iya aku ngerti kok kamu sedih, mau cerita nggak apa apa masalahnya, bukannya malah kita ngasih respon yang negatif kayak misal ih masa gitu aja sedih sih gitu. Terus yang terakhir ada nada emosional yang tepat atau emotional tone, yaitu menyesuaikan emosi dengan lawan bicara agar komunikasi terasa selaras dan hangat. Jadi eh, kayak misalkan tadi teman kita cerita tentang masalahnya, jadi dia lagi sedih dan lain-lain kan. Nah, kita tuh harusnya menunjukkan ekspresi ekspresi dan nada yang lembut, bukannya malah cuek atau malah ngetawain cerita teman kita gitu. Next. Terus tahap ketiga ada pemutusan hubungan interpersonal. Menurut RD-nya, dalam bukunya Conflict Among Humans itu ada 5 sumber utama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan interpersonal. Yang pertama ada kompetisi. Salah satu pihak berusaha memperoleh sesuatu dengan mengorbankan pihak lain. Jadi misal ada dua orang, dua sahabat nih, eh,
sedang bersaing untuk memperebutkan untuk mendapatkan posisi ketua OSIS misal. Tapi salah satu pihaknya itu eh, berusahanya itu dengan cara menjatuhkan pihak lain. Jadi karena konflik tersebut, malah hubungannya yang tadinya dekat itu tuh malah jadi renggang gitu. Terus yang kedua ada dominasi. Salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain hingga menimbulkan perasaan hak dilanggar. Contohnya nih, dalam hubungan pacaran ya, ada salah satu pasangannya itu terlalu overprotective, misal ngelarang ngelarang pasangannya untuk temenan sama lawan jenis. Terus juga apa semuanya itu diatur sama sama salah satu pihak gitu. Jadinya kan ya jadinya karena merasa dikekang dan lain-lain itu bisa merusak hubungan tersebut gitu. Terus yang ketiga ada kegagalan. Kegagalan ini yaitu kedua pihak saling menyalahkan saat tujuan bersama tidak tercapai. Kayak misalkan waktu apa waktu kerja kelompok. Terus eh, tugasnya selesai nih, tapi dapat nilainya itu jelek, nggak sesuai ekspektasi. Nah, itu tuh dalam kelompok itu tuh saling menyalahkan gitu. Ah, kamu nih gara-gara kemarin ini. Jadi nilainya jelek kan. Coba aja kalau kalau misalkan kamu eh, gini, pasti nilai nilai kita bakal lebih bagus semua gitu. Bukannya jadinya malah saling nuduh gitu. Terus yang keempat ada provokasi. Provokasi ini tuh salah satu pihak terus melakukan hal yang menyinggung atau menyakiti pihak lain. Kayak teman kita tuh sering bercandain kita, tapi kata-katanya tuh bisa menyinggung perasaan kita. Jadinya hubungan itu tuh bisa makin renggang gitu. Terus yang terakhir ada perbedaan nilai. Kedua pihak itu tidak sepakat terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Kayak contohnya aja pasangan beda agama. Itu kan pandangan apa namanya pedomannya kan beda. Jadi ya hubungannya tuh nggak bisa sejalan gitu. Jadinya eh, nantinya hubungan itu akan berakhir gitu. Next. Terus selanjutnya ada faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Jadi pola-pola komunikasi interpersonal itu kan punya efek yang beda-beda ya pada hubungan interpersonal. Nah, anggapan kalau apa namanya makin sering kita melakukan komunikasi ke orang lain, itu tuh akan makin baik hubungannya. Tapi itu anggapan itu tuh salah karena em, sebenarnya yang penting itu bukan seberapa sering kita komunikasi, tapi gimana kita melakukan komunikasi tersebut. Nah, ada tiga faktor. Yang pertama, percaya. Rasa percaya itu membuat individu lebih terbuka dan saling memahami. Biasanya kepercayaan itu tumbuh melalui penerimaan, empati, dan kejujuran yang menciptakan rasa aman dalam berinteraksi. Contohnya, misal kita menceritakan rahasia kita ke teman kita, dan teman kita tuh nggak menyebarkan ke siapa-siapa. Nah, karena kita tahu teman kita nggak menyebarkan itu ke orang lain, jadinya kita makin percaya ke teman kita kan, dan ke depannya itu kita jadi lebih merasa nyaman untuk menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia ke teman kita. Terus yang kedua ada sikap suportif. Cara berkomunikasi yang mengurangi sifat defensif dan menciptakan rasa aman, komunikasi suportif ditunjukkan melalui keterbukaan, kejujuran, empati, dan sikap saling menghargai.
Orang yang suportif ini tidak menghakimi atau memaksakan kehendak, sehingga hubungan menjadi lebih akrab dan penuh pengertian. Contohnya, contohnya kayak tadi waktu teman kita curhat tentang masalahnya, kita tuh nggak bisa menyalahkan dia, tapi harusnya kita itu memberikan dukungan, terus mendengarkan dengan baik, kayak ngasih afirmasi, aku ngerti kok perasaan kamu. Kalau misalkan butuh bantuan, aku akan bantu sesuai kemampuanku gitu. Terus, yang ketiga ada sikap terbuka. Kesediaan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa merasa paling benar. Dengan pikiran terbuka, kita lebih mudah memahami perbedaan dan membangun komunikasi yang sehat serta saling pengertian. Seperti dalam diskusi kelompok, kita tuh harus mendengarkan semua ide di anggota 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 dalam kelompok itu. Jadi kita nggak bisa apa ya? Jadi kita bisa lebih menghargai pendapat orang lain aja dan nggak mementingkan diri kita sendiri. Udah, next. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh langsung. Oke, dilanjutkan dengan tanya jawab ya teman sekalian ya, silakan. Aku mau nanya, boleh nggak? Boleh. Aku mau nanya yang di bagian faktor situasional. Itu kan tadi ada poin keakraban sama kedekatan ya. Nah, itu kan sebenarnya agak-agak mirip ya. Yang membedakan itu apa gitu yang bisa mempengaruhi komunikasi interpersonalnya? Oke, terima kasih Desi. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Izin bertanya dong. Iya, boleh. Eh, Tadi kan disebutin juga ya kalau kayak misalnya kita menyukai seseorang gitu, kita itu cenderung menilai pesan yang mereka sampaikan itu lebih positif gitu ya kan. Hmm. Eh, apakah itu emang terjadi karena adanya pengaruh atraksi interpersonal atau bisa jadi juga gitu, itu merupakan bias gitu. Dan menurut kalian gitu, bagaimana tips kita ya agar penilaian kita tuh tetap objektif gitu terhadap orang yang kita tuh yang nggak terlalu kita suka juga gitu, gitu sih. Oke, terima kasih Zaki. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya?
Aku mau nanya dong, Iya, boleh. yang di bagian faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal di bagian isolasi sosial itu kan contohnya seseorang yang baru pindah ya. Nah, kaitannya sama atraksi interpersonal itu gimana ya? Oke. Makasih, Lala. Mau nanya boleh nggak? Masih boleh nanya nggak? Masih boleh. Yang slide eh, hubungan putusnya hubungan interpersonal itu ada di slide 14 yang pemutusan hubungan interpersonal. Iya ini eh mau tahu kalau dari lima apa nih 5 penyebab ini kira-kira yang paling sering bikin hubungan dengan orang lain retak tuh apa sih? Ya kayak satu penyebabnya aja terus kalau bisa jelasin alasannya aja sih gitu. Oke. Makasih, Rati. Ya. Bentar ya, Pak. Izin buat diskusi dulu.
Aku mau jawaban perbedaan kedekatan dan keakraban. Jadi, kedekatan situasional itu pemicu awalnya, dan keakraban itu hasilnya. Kayak keakraban bisa ada tanpa kedekatan bisa ada tanpa keakraban. Tapi keakraban biasanya butuh kedekatan terlebih dahulu. Kayak gitu. Kenapa Enda? Mohon maaf, boleh diulang nggak? Jadi, kedekatan itu pemicu awalnya, sementara keakraban itu hasilnya. Kedekatan bisa ada tanpa keakraban, tetapi akrab biasanya butuh kedekatan terlebih dahulu. Oh, jadi kedekatan itu pemicu awalnya. Ya, Keakraban ya? Betul kan ya kedekatan? kedekatannya benar-benar. Keakraban itu kalau dia udah dekat gitu. Iya, Oh, oke. Makasih ya Enda. ya sama-sama Desi. Mau izin jawab pertanyaannya Rati. Oke. Tadi yang ditanya dari 5 penyebab itu mana yang lebih sering terjadi gitu ya. Mm-mm. Setahu aku, menurutku mungkin yang lebih sering terjadi itu karena penyebab perbedaan nilai. Karena kan tiap orang kan punya nilai, keyakinan, prinsipnya masing-masing. Jadi itu tuh sangat berpengaruh gitu sama seseorang dalam membuat keputusan, terus cara orang itu bersikap, berperilaku itu gimana. Tuh. Oke. Oke, makasih. Ya.
izin menjawab pertanyaan dari Zaki tadi di bagian penilaian ya, di bagian penafsiran pesan dan penilaian. Jadi dari penjelasan tadi itu apakah ketika kita deket sama orang itu memandang orang tersebut jadi cenderung positif itu bisa terjadi karena adanya atraksi interpersonal atau itu bias dan bagaimana tips agar penilaian kita ini tetap objektif terhadap orang yang nggak kita suka. Mungkin itu sebenarnya bisa bisa masuk ke dua hal sekaligus itu ya. Jadi atraksi sosialnya tadi karena emang kita udah deket gitu sama orang itu, tapi tergantung juga cara kita merespon. Kalau emang kan kalau tadi kan dia kayak ini ya telat datang ke eh, apa pas sebuah karena udah janjian gitu terus dia telat terus kan kita kayak eh nganggapnya karena udah deket jadi kayak oh ya udah gak apa-apa gitu. Tapi kayak kita masih yang kayak kebiasaan kebiasaan lo suka telat gini-gini. Nah, tapi kalau misalkan responnya kayak ya nggak apa-apa santai aja mungkin besok-besok kalau lu mau telat juga nggak apa-apa itu nah itu baru bias. Jadi kalau misalkan kalau misalkan atraksi sosial itu mungkin dia cenderung melihat em, hal-hal baik dari orang itu sebenarnya normal aja sih. Nah, kalau misalkan bias itu dia lebih ke eh, terlalu ngelebih-lebihin eh, perilakunya dia gitu. Nah, gimana supaya penilaian kita ini tetap objektif, terutama ke orang yang nggak kita suka itu. Jadi, ketika kita lagi ketemu sama orang yang emang nggak kita suka, itu kita pisahkan dulu gitu antara suka atau tidak suka dengan orang itu. Jadi, jangan mentang-mentang kita nggak suka atau kita nggak deket atau emang kita nggak nyaman, kayak kita nunjukin kalau emang kita nggak suka banget gitu kita jangan kayak gitu kayak misalnya kita tetap kalau misalnya dia telat gitu mungkin kita tanya kenapa kok bisa telat gitu jangan langsung kayak eh, tahu dia salah tapi kita malah kayak nggak ngobrol atau kayak ngediemin gitu karena kesel ngelihat dia salah gitu sih. Oke, Mau jawab yang pertama, yang isolasi sosial berkaitan dengan interaksi interpersonal. Jadi kaitannya itu orang yang baru bukan orang yang baru pindah belum punya tetangga atau teman baru. Nah, akan cepat merasa nyaman apabila ada tetangga yang menyapa duluan. Kayak gitu. Eh, maaf, maaf Enda tadi kurang kedengeran. Apa? Tolong diulangin ya. Maaf. Jadi orang yang baru pindah itu belum punya teman. Nah, jadi dia akan merasa nyaman atau tertarik sama orang yang menyapanya lebih dahulu. Apakah sudah terjawab, Lala? Ibu tahu orang nggak ngerti. Gimana maksudnya ya? Aku kurang paham. Jadi itu ada orang yang baru pindah dan belum punya teman atau tetangga, dia akan cepat akrab dan merasa nyaman apabila ada teman pertama. Dia kayak pindah rumah gitu. Oh, Pindah jadi rumah kosong. kalau baru pindah itu belum punya teman, jadi dia merasa belum nyaman sama orang-orang sekitarnya gitu ya? Iya, Oh, oke. Nah, makasih Indah. Ya, sama-sama. maksudnya baru pindah, nggak punya temen, jadi dia akan
mudah untuk tertarik pada orang lain. Jadi orang yang nggak punya teman itu akan gampang tuh. Anda tuh masuk jadi temennya itu gampang. Misalnya di sini Kamila itu sendirian terus nggak punya temen misalnya di kelas ini kan. Nah, lalu kemudian Lala itu gampang pengen jadi bestinya Hamila gitu ya. Masuk aja gitu ya. Deketin Kamila gitu ya, ajak ngobrol lah. Itu gampang. Kamila cenderung akan membuka diri untuk ke apa namanya bisa tertarik dengan Lala. Bapak, terima kasih. Sudah semua terjawab berarti Pak pertanyaannya. Oke, coba bagian yang terakhir tadi, yang tentang pemutusan hubungan interpersonal. Eh, coba eh, di situ ada Endah Hairunisa. Endah Hairunisa, coba kamu kasih contoh, gitu ya. Kamu punya temen dulu, gitu ya. Dulu temenan baik, tapi sekarang nggak temenan lagi, gitu ya. Dan kira-kira penyebabnya apa? Endah Hairunisa. Oke, mana tadi Endah Hairunisa? Kasih contohnya. Bingung nggak? Oke, baik. Pak Ilham coba review sekilas teman sekalian ya.
Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita membicarakan dua topik penting, gitu ya. Tolong di slide-nya tolong ditutup boleh, gitu ya. Dua topik penting, yakni adalah yang pertama adalah tentang atraksi interpersonal dan yang kemudian yang kedua adalah hubungan interpersonal, ya. Nah, atraksi interpersonal itu adalah ketertarikan, teman sekalian, di mana kita punya rasa tertarik, gitu ya, kepada orang lain, teman sekalian. Nah, kita itu bisa tertarik atau tidak tertarik dengan orang lain, pertama, gitu ya, dipengaruhi oleh kesamaan karakteristik personal, gitu ya. Misalnya, teman sekalian, coba kita eh, refleksi, gitu ya. Eh, Hirdania coba misalnya, kalau boleh Anda menunjuk ke eh, di kelas ini, gitu ya, yang apa namanya, kamu paling dekat siapa, gitu ya, teman paling dekat di kelas ini, yang menurut kamu itu kamu punya kedekatan, punya daya tarik. eh, Hmm, Elsa, Pak. hmm? Elsa. Apa yang membuat kamu senang dengan salsa? Elsa, Pak, Elsa. Oh, dengan Elsa, ya. Apa yang membuat kamu tertarik dengan Elsa? Mungkin ketika kadang kalau misalkan nanya gitu tentang tugas itu dia ngasih taunya jelas gitu. Terus kalau misalkan cerita apa juga dia nanggepinnya eh, nyaman gitu, Pak. Oke. Kalau Kamila Hayuni, kamu siapa eh, di antara teman sekelas ini yang kamu tertarik banget sama dia? Dan kenapa alasannya? Siapa ya, Pak? Nggak tahu siapa, Pak Ilham kan makanya nanya kepada Kamila. Hmm, Mungkin sama selfie sih, Pak. Kayaknya. Hmm. Apa yang membuat kamu tertarik dengan selfie? Karena karena setiap saya nanya-nanya soal tugas gitu, dia selalu menjawab dengan senang hati gitu, nggak terpaksa. Terus ngejelasinnya jelas banget sampai sampai saya paham gitu, Pak. Hmm, oke, baik, gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, tadi contoh dari Kamila dan Firdania itu nanti kita bisa pahami teman sekalian dengan teori atraksi interpersonal, gitu ya. Kenapa kita bisa tertarik kepada orang lain, teman sekalian ya. Yang pertama, gitu ya, kita berbicara tentang faktor personalnya, gitu ya. Eh, Faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Nah, kita itu terus sekalian di dalam teori buku ini, gitu ya, kita itu akan cenderung mudah tertarik, gitu ya, bergaul dengan orang tersebut kalau orang tersebut itu punya kesamaan karakteristik personal dengan kita, gitu ya. Misalnya Anda lagi jalan-jalan, Firdania lagi jalan-jalan ke eh, Slovakia, gitu ya. Lalu kemudian di Slovakia kan pasti tentu di sana ketemu dengan banyak orang bule kan gitu ya, wisatawan, ada yang dari Malaysia,
ada yang dari Hong Kong, gitu ya, ada dari Amerika, ada dari Brazil, gitu ya. Nah, lalu kemudian ketemulah gitu ya Firdania itu ketemu dengan di situ ada eh, satu orang gitu ya yang atau ada rombongan atau satu orang yang dilihat dari eh, penampilannya ini kayaknya orang Indonesia ini kan gitu ya. Eh, Ternyata setelah ditanya dia dari misalnya Sumatera Utara gitu ya atau dari Bandung. Kira-kira pertemuan yang singkat itu gitu ya itu akan apa namanya akan mudah akrab nggak teman sekalian? Mudah ya, mudah gitu ya. Karena apa teman sekalian? Ada kesamaan karakteristik personalnya di situ. Sama-sama orang Indonesia misalnya kan gitu ya. Atau sama-sama beragama Islam gitu ya. Atau punya kesamaan tertentu gitu ya. Anda juga akan lebih mudah tertarik dan untuk ngobrol dengan orang lain karena punya kesamaan-kesamaan value, punya kesamaan hobi. Oh, sama-sama eh, penyuka drama Korea misalnya atau penyuka satu K-pop tertentu gitu ya, atau tertentu. Nah, dengan orang yang punya kesamaan-kesamaan karakteristik personal itu maka kita akan mudah tertarik dan kemudian mudah akrab. Nah, ini jadi ini ada kesamaan-kesamaan tertentu gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua teman sekali adalah tekanan emosional gitu ya. Orang yang lagi punya tekanan emosional itu terus kalian akan cenderung mudah untuk tertarik pada orang lain gitu. Maka eh, dari sini terus sekalian gitu ya. Kalau ini ilmu terus sekalian, ilmu dalam psikologi terus sekalian gitu ya. Kalau Anda ingin eh, cinta Anda diterima gitu ya oleh orang lain, dekatilah pada saat dia habis putus cinta gitu ya. Lagi dalam keadaan emosional, stres, lagi dalam patah hati, Anda masuk terus sekalian, itu Anda akan cepat sekali diterima terus sekalian. Ini karena orang itu kalau dalam keadaan tekanan emosional, stres, dia akan mudah untuk membuka pertemanan baru, membuka persahabatan yang baru gitu. Nah, ini triknya uh, bisa Anda pakai itu terus sekalian. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, yang ketiga, orang yang punya harga diri yang rendah gitu ya, itu juga cenderung teman sekalian. Dia untuk mudah tertarik kepada orang lain. Nah, yang tadi yang keempat tadi adalah adanya isolasi sosial, betul gitu ya. Orang yang selama ini eh, karena dia misalnya baru di suatu tempat gitu ya, tidak punya pertemanan dan lain sebagainya, maka dia akan lebih mudah untuk tertarik pada orang lain. Yang berikutnya adalah faktor-faktor kita tadi juga sudah belajar oleh kelompok ini terus kan ada faktor-faktor situasional yang mempengaruhi eh, apa namanya atraksi interpersonal, gitu ya. Ini jelas tuh ya. Nomor satu adalah daya tarik fisik teman sekalian. Siapa dulu sekalian di sini ya kalau yang misalnya pengen mencari sahabat, gitu ya, teman sekalian, teman, gitu ya, apalagi pacar teman sekalian, pasti Anda kan milihnya yang cantik atau yang ganteng, ya kan teman sekalian, Anda akan lebih mudah teman sekalian, lebih suka, lebih mudah suka. Pertama dilihatnya adalah pasti adalah daya tarik fisiknya teman sekalian. Ini memang orang punya daya tarik fisik itu dia punya dibekali dengan keberkahan dan keunggulan. Maksudnya ya dia udah punya keutamaan lah teman sekalian. Ini coba saya eh, cari iklan, tapi iklan Thailandnya kok lama banget, sudah lama banget ya ini. Bentar, bentar.
Kelihatan nggak teman sekalian? Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan nggak teman sekalian? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Oke, teman-teman sekalian, lihat iklan tadi terus itu iklannya sayangnya gambarnya Pak Ilham nggak menemukan gambar yang jernih, gitu ya, dari iklan itu. Ada yang tahu tadi, ada yang bisa menjelaskan iklan tadi gimana teman sekalian? Coba Maftuha atau Hanum, silakan siapa? Tadi kan ada mana nih Maftuha sama Hanum? Ada nggak nih? Dah nggak ada ini kayaknya orangnya nih. Jadi teman-teman sekalian, tadi kelihatan ya Wildani dan Camilla ya. Tadi ada laki-laki itu ya yang ingin masuk ke dalam lift gitu ya. Buru-buru. Mungkin yang di dalam lift juga sama-sama buru-buru teman sekalian. Tadi yang parasnya cantik, teman sekalian, itu dia nutup liftnya, gitu ya. Lalu kemudian yang parasnya kurang cantik, tadi yang buka, gitu ya. Kalau tadi nggak dibuka sama yang parasnya nggak cantik, yang kurang cantik tadi, mungkin liftnya udah tutup, udah naik ke atas, karena yang nutup si yang parasnya cantik tadi. Tapi kemudian si laki-lakinya, ketika dia berhasil masuk, teman sekalian, itu berterima kasihnya kepada siapa tadi? Firdania dan Camilla. Kepada perempuan yang parasnya cantik ya, yang bilang terima kasih, ditegur kan gitu ya. Nah itu gitu ya. Padahal dia yang nutup pintunya gitu ya, yang nutup pintu liftnya. Nah ini membuktikan itu sekalian. Orang yang punya daya tarik fisik, yaitu akan lebih menarik kan gitu. Nah, padahal belum tentu kalau tadi di iklannya kan gitu ya. Padahal yang yang bukain pintunya adalah yang tadi yang perempuan dengan paras yang kurang cantik gitu. Ini daya tarik fisik. Kemudian yang kedua adalah reward gitu ya, ganjaran gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita itu akan mudah tertarik kepada orang yang suka memberikan kita reward atau ganjaran. Uh, Firdania, Camilla itu kalau misalnya orang yang apa namanya, Anda akan lebih suka dengan orang yang sering mengkritik kalian gitu ya, atau yang sering memberikan pujian. Kita sukanya kan membuat yang suka kepada orang yang memberikan pujian. Itu kan pujian tuh reward, gitu ya. Anda kadang-kadang lebih suka berteman dengan orang yang pelit atau orang yang suka traktir. Nah, kita pasti lebih suka berteman dengan orang yang suka traktir. Nah, itu adalah bagian dari reward, gitu ya. Eh, Helpful, gitu ya. Lalu kemudian suka traktir, suka ngasih pujian, kan itu ini dorongan moral gitu ya. Ngasih bantuan, ngasih dorongan moral, pujian atau hal-hal yang meningkatkan dari daya harga diri kita itu akan cenderung kita sukai kan gitu ya. Jadi kalau kamu ingin disukai oleh eh, partner Anda gitu ya, atau orang yang Anda ajak berkomunikasi gitu ya dalam konteks hubungan interpersonal, maka sering-seringlah kasih pujian kan gitu. Sering-seringlah kasih orang itu kasih reward gitu ya. Pasti apa namanya? Kamu akan disukai sama orang itu kan gitu ya. Ini triknya kan gitu ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah keakraban gitu ya. Familiarity dalam bahasa Jawa itu adalah tresno jalaran kulino gitu ya. Jadi
kita itu akan cenderung gitu ya, punya daya tarik gitu ya kepada orang-orang yang punya keakraban atau familiarity dengan kita gitu ya. Sering ketemu. Gitu. Nah, coba teman sekalian, ini bisa dibuktikan. Kita ini kan punya saudara gitu ya. Punya saudara jauh, ada juga saudara dekat, teman sekalian. Ada saudara kita yang sering ketemu dengan yang mungkin ada juga yang ketemunya setahun sekali, teman sekalian. Kira-kira kita lebih tertarik dengan yang mana tuh sekalian? Lebih asik ngobrolnya, lebih tertarik dengan yang mana? Yang sering ketemu tuh sekalian ya. Karena nanti muncul keakraban, muncul familiarity. Kan gitu. Faktor lain tuh sekalian yang akan menumbuhkan atraksi interpersonal adalah kedekatan dan yang berikutnya adalah kemampuan. Ini tadi kayaknya contoh dari Firdani dan Kamila tadi itu ya. Kenapa suka dengan temennya? Tadi saya minta untuk menyebutkan satu teman gitu ya yang paling dekat. Tadi masing-masing sudah menyebutkan dan alasannya adalah dia itu apa namanya punya kemampuan yang lebih kan gitu ya. Suka ngasih pendapat. Kalau kita punya kesulitan misalnya dalam bidang tertentu gitu ya, dia mau ngasih input, ngasih masukan itu kita akan cenderung suka dengan orang yang punya kompetensi lebih tinggi kan itu ya, dibandingkan kita gitu. Jadi orang yang punya kompetensi yang tinggi yang baik itu akan memiliki atraksi interpersonal yang kuat gitu. Lalu teman-teman sekalian tadi kita juga berbicara gitu ya tentang eh, karena ini sudah mau maghrib ya, tadi tentang yang penutup saja deh. Yang penutup tadi adalah berkaitan tentang hubungan interpersonal gitu ya, penyebab terjadinya pemutusan hubungan interpersonal. Nah, teori ini sebetulnya bagus teman sekalian, gitu ya, bagus untuk menganalisa gitu ya, kenapa orang itu bisa putus hubungan, gitu ya. Bahkan di dalam perkawinan sekalipun, gitu ya. Di situ ada kompetisi, gitu ya, dominasi, kegagalan, provokasi, dan perbedaan nilai. Gitu ya. Kita bisa melihat teman sekalian pada kasus-kasus selebritis misalnya yang eh, apa tuh kayaknya pernikahannya heboh banget gitu ya, heboh banget sampai dijuluki dengan apa tuh pernikahan mereka itu hari patah hati nasional gitu ya. Tapi kita melihat sekarang itu gitu ya, itu tiba-tiba udah selesai itu, sudah perceraian kan itu. Nah, teman-teman sekalian, menurut Nyi, gitu ya, itu ada 5 sumber konflik gitu ya, yang menyebabkan hubungan interpersonal itu bisa putus, gitu ya. Dan ini bisa Anda refleksikan, teman-teman sekalian. Anda mungkin dulu pernah punya teman spesial atau teman yang sangat dekat sekali, gitu ya. Lalu sekarang hubungannya seperti apa namanya, lo dan gue end, gitu ya. Putus hubungan dengan nyamuk, gitu ya. Yang pertama itu adalah kalau di antara dua orang itu terdapat kompetisi, jadi ada perlombaan, gitu ya, di mana salah satu pihak berusaha ingin mengorbankan pihak yang lain, kan gitu ya. Yang satu ingin dihormati, ingin dilebihkan, lalu kemudian merendahkan lain. Kalau dalam satu hubungan interpersonal itu salah satu pihaknya itu apa namanya ingin mengalahkan yang lain terus kalian berkompetisi gitu ya dengan pasangannya dengan temannya berkompetisi biasanya maka itu akan dekat dengan eh, pemutusan hubungan interpersonal gitu. Yang juga terjadi tahun sekali itu adalah ketika ada dominasi gitu ya. Eh, Salah satu gitu pihak dominan atas pihak yang lain gitu ya. Yang satu inginnya mengontrol atau yang mengendalikan gitu ya dalam hubungan interpersonal itu gitu ya. Nah, soal gimana perasaan orang lain nggak dipedulikan kan, gitu.
Kemudian yang ketiga itu adalah kegagalan dalam hal ini adalah masing-masing berusaha menyalahkan pihak lain apabila tujuan bersama itu tidak tercapai. Ini gara-gara kamu sih, kan gitu. Oh, kamu sih ngurus anaknya nggak benar, kan gitu ya. Wah, nah ini bisa menjadi apa namanya tanda dari pemutusan hubungan interpersonal. Dan yang keempat, misalnya ada provokasi, teman sekalian. Jadi salah satu pihak terus-menerus berbuat sesuatu yang diketahui itu bisa menyinggung perasaan orang lain, gitu ya. Jadi ini trik untuk mutusin teman-teman, kalau saya ini, Anda singgung-singgung terus saja, Anda lama-lama akan putus, teman sekalian. Nah, yang terakhir itu kalau sudah ada eh, perbedaan nilai, ya. Perbedaan nilai itu ya bisa perbedaan agama, perbedaan prinsip, teman sekalian. Nah, itu perbedaan prinsip itu udah bisa ini. Yang satu pengennya eh, saya mau gitu ya, kamu sebagai istri itu harus di rumah, kan itu. Yang kata istrinya, ya ekonomi dari kamu nggak cukup, saya harus bekerja dong. Nah, itu juga bisa menyebabkan putusnya eh, hidup perkawinan, teman sekalian. Hubungan interpersonalnya menjadi putus ketika ada perbedaan nilai. Kan itu. Oke, baik teman sekalian. Itu hanya tambahan dari Pak Ilham. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok teman sekalian. Pak Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di hari eh, Jumat ya teman sekalian ya. Di Kamis, Pak. Oh iya betul. Hari Kamis jam 8. Elvina Zara, ada nggak? Hadir, Pak. Bella Trisna Aulia, Saya, Pak. Angie Lutfianti, Hadir, Pak. Atikotul Maula, Hadir, Pak. Sandy Afrilian, Hadir, Pak. Gaza, Hadir, Pak. Zaki, Hadir, Bapak. Asyifa Fauzia, Hadir, Pak. Selvi Zahrotunisa, Hadir, Pak. Talita Eka Purwanto, Talita, Hadir, Pak. Hadir. Desi Fitri Andrayani, Hadir, Pak. Nurul Aprilia, Hadir, Pak. Maftuhah Kulsum, Nurfadia Damayanti, Hadir, Bapak. Clarissa Arasi, Hadir, Pak. Anissa Putri Maharani, Hadir, Pak. Leli Adelia, Lala Pak. Fadila, Hadir, Pak. Novianti Putri Ramadhani, Hadir, Pak. Dewi Sriani, Hadir, Pak. Anindira Aiska, Hadir, Pak. Firdania, udah. Kamila Hayuni, Hadir, Pak. Umir Nafisabilih, Hadir, Pak. Hanum. Hadir, Bapak. Tadi nggak ada Hanum, tadi ditanya Pak Ilham nggak ada tadi. Clarissa Mira Sakanti, Hadir, Pak. Rabela Dekasari, Hadir, Pak. Yeni Nur Aini, Hadir, Pak. Intan Azri, Hadir, Pak. Ella Puspitasari, Hadir, Pak. Endah Khairunisa,
Hadir, Pak. Elsa Salsabila, Hadir, Pak. Tina Restiana, Hadir, Pak. Muhammad Naufal, Aditya, Hadir, Pak. Febi Nabila, Hadir, Pak. Ratih Nurmalita, Hadir, Pak. Aisyah Naila. Hadir, Pak. Oke, tadi Firdani yang presentasi hari ini adalah Firdania, Kamila sama siapa? Saya, Pak. Hmm? Endah. Sama Endah ya. Kelompok berapa ini tadi? Bapak. Kelompok 12, Pak. Kelompok 12. Bapak Maftuah hadir, Pak. Kenapa? Oh, hadir. Oke. Tapi soalnya panggil-panggil nggak ada tadi. Oke, baik teman sekalian. Terima kasih ya. Insya Allah kita ketemu hari Kamis nanti. Kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih teman-teman Terima semuanya. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak.